Bayangkan, orang yang selama ini Anda percaya, teman, rekan, bahkan keluarga Anda sendiri, ternyata menjual Anda sebagai tumbal demi uang, demi jabatan, demi kekuasaan. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah pengalaman nyata dari seorang pria biasa yang tanpa pernah ia inginkan terseret masuk ke dunia gelap pesugihan. Namanya Rian. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Rian hanyalah seorang pria sederhana. Ia bekerja sebagai sales properti. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya mengejar target penjualan, menghitung angka, menawar harga, menulis laporan. Baginya, hidup adalah soal logika, soal kerja keras, usaha, dan keberuntungan. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Tapi itu, dulu, semua berubah sejak ia bertemu dengan Pak Surya. Pak Surya adalah seorang calon pejabat. Ambisinya begitu besar, ia haus akan kekuasaan dan tak segan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Suatu hari, ia menghampiri Rian. Dengan suara tenang, ia berkata, "Rian, ikutlah bersamaku. Ada perjalanan penting yang harus kulakukan. Kau hanya perlu menemaniku." Rian tak curiga. Ia mengira ini hanya perjalanan bisnis, mungkin untuk bertemu rekan politik atau investor besar. Tapi ternyata tujuan mereka bukanlah kantor, bukan pula hotel mewah. Mereka menuju sebuah tempat yang dikenal angker, pantai selatan Jawa. Malam itu, angin berhembus kencang. Gelombang ombak menghantam karang dengan suara menggelegar. Bau amis laut bercampur dengan wangi dupa yang dibakar di tepi pantai. Rian menatap sekeliling. Puluhan orang berkumpul dalam lingkaran. Di tengah mereka, ada seorang lelaki tua. Kulitnya keriput, matanya tajam, bibirnya terus berkomat-kamit membaca mantra. Dialah Sang Kuncen. Di hadapan Rian, sesajen aneh disusun rapi. Kepala kerbau yang masih berdarah, tumpeng dengan ayam panggang, bunga 7 rupa, kendi berisi air, dan beberapa lembar kain putih yang berkibar tertiup angin. Pak Surya berdiri tegap di dekat Kuncen. Kedua matanya terpejam, wajahnya tegang, keringat menetes di keningnya. Mantra terus dibacakan. Suara Kuncen meninggi, ombak semakin kencang, dan tiba-tiba langit seperti bergetar. Rian gemetar, ia tidak percaya. Semua ini nyata. Tapi sebelum ia sempat berpikir, ritual selesai. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Pak Surya. Namun di sana, tragedi menunggu. Anak Pak Surya ditemukan tewas. Kepalanya remuk, seolah dilindas sesuatu yang tak kasat mata. Tangis keluarga pecah. Jerit pilu menggema di seluruh rumah. Namun, ada yang aneh. Pak Surya tidak ikut menangis. Ia hanya terdiam. Matanya menatap kosong. Tapi di wajahnya ada sesuatu yang ganjil. Seulas senyum tipis yang hanya bertahan sesaat. Beberapa minggu kemudian, ambisinya terkabul. Ia terpilih sebagai anggota dewan. Usahanya melejit, hartanya melimpah. Rian yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam. Ia tahu, harga yang dibayar bukan sekadar doa atau kerja keras. Harga yang dibayar adalah nyawa. Dan sejak hari itu, Rian sadar, pesugihan bukan sekadar mitos. Itu nyata. Dan ia sudah menyaksikannya sendiri. Namun yang tidak pernah ia duga, suatu hari nanti, ia sendiri akan terseret masuk ke dalamnya. Bukan lagi sekadar saksi, melainkan calon tumbal. Dan itulah awal dari mimpi buruknya. Hari-hari setelah kematian anak Pak Surya menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup Rian. Ia mulai merasa
Ada sesuatu yang tidak beres. Pak Surya semakin sibuk dengan urusan politiknya. Rumahnya ramai oleh tamu-tamu penting, pesta, dan rapat-rapat yang penuh intrik. Namun, di balik semua itu, ada hawa aneh yang sulit dijelaskan. Seakan-akan rumah itu menyimpan sesuatu yang gelap. Rian yang sering diminta datang untuk urusan pekerjaan mulai melihat tanda-tanda ganjil. Pernah, saat ia duduk di ruang tamu, tiba-tiba lampu meredup sendiri. Pernah pula, ketika ia menoleh ke arah cermin, ia melihat bayangan seseorang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Dan yang paling membuatnya gelisah adalah keberadaan Maya. Maya adalah sekretaris pribadi Pak Surya. Perempuan muda dengan wajah manis, tutur kata lembut, dan sikap penuh perhatian. Awalnya Rian menganggap Maya hanya rekan kerja biasa. Namun semakin lama, ia merasa Maya menyimpan rahasia yang besar. Suatu sore, setelah rapat selesai, Maya menghampirinya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas Rian, apa kamu percaya kalau ada orang yang bisa mendapatkan kekayaan hanya dengan mengorbankan satu nyawa?" Pertanyaan itu membuat Rian tercekat. Ia menatap Maya, mencoba mencari maksud di balik kalimat itu. Namun Maya hanya tersenyum tipis, lalu pergi begitu saja. Sejak saat itu, Rian mulai memperhatikan Maya lebih dekat. Dan apa yang ia temukan membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa kali ia melihat Maya keluar rumah tengah malam, selalu dengan membawa sesuatu. Kadang buah, kadang ayam hitam, kadang kendi berisi air. Rian mencoba mengikutinya dari jauh. Ia melihat Maya berjalan ke sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu gelap, sunyi, dan dikenal warga sekitar sebagai tempat angker. Dari dalam rumah terdengar suara mantra, dan sesekali terdengar pula suara tangisan lirih, seolah-olah seseorang sedang disiksa. Rian tidak berani mendekat, namun dalam hatinya ia tahu Maya sudah terjerat sesuatu yang berbahaya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Maya sering terlihat pucat, matanya merah, namun ekspresinya justru penuh semangat. Ia bicara tentang uang, tentang mobil, tentang rumah mewah. Seakan-akan semua itu sudah ada dalam genggamannya. Dan benar saja, dalam hitungan minggu, Maya tiba-tiba berubah. Ia membeli mobil baru. Ia pindah ke rumah yang lebih besar. Pakaiannya semakin mewah. Dan ia mulai menjaga jarak dari rekan-rekan kerjanya. Rian teringat pada kata-katanya waktu itu. 1 tumbal. 1 miliar. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, dan rasa takut mulai menguasainya. Puncaknya terjadi pada malam itu. Rian sedang berada di rumah ketika teleponnya berdering. Suara di seberang sana terdengar panik. Seorang rekan kerja mereka ditemukan tewas. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Dan anehnya, ia adalah orang yang belakangan ini sering dekat dengan Maya. Rian mulai sadar, ini bukan kebetulan. Arman, rekan kerja mereka yang pertama, meninggal dengan cara aneh. Sekarang, rekan yang lain pun menjadi korban. Dan entah kenapa, Rian merasa namanya ada di daftar berikutnya. Sejak malam itu, hidup Rian tidak lagi tenang. Ia merasa diawasi. Kadang, saat sedang bekerja, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Kadang, ketika ia sedang tidur, ia mendengar bisikan namanya, berulang-ulang, seakan memanggilnya dari kegelapan. Istrinya pun mulai mengalami hal-hal aneh. Pernah suatu malam, istrinya terbangun dengan tubuh gemetar. Ia berkata melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di samping ranjang, menatap mereka dengan mata merah menyala. Bahkan anak kecil mereka ikut merasakan teror. Anak itu sering menangis tanpa sebab, menatap sudut ruangan kosong sambil menunjuk-nunjuk,
seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Rian benar-benar ketakutan. Ia ingin lari, tapi entah kenapa selalu ada yang menahannya. Maya semakin sering mendekatinya, berbicara seakan-akan tidak ada yang terjadi. Namun di balik senyumannya, Rian melihat sesuatu yang lain. Sebuah tatapan dingin yang seolah mengatakan, "Giliranmu sudah dekat." Dan sejak saat itu, Rian tahu Maya bukan lagi sekadar sekretaris. Maya adalah pintu menuju dunia pesugihan. Dan pintu itu sudah terbuka di hadapannya. Hari-hari setelah kematian Arman membuat suasana kantor menjadi mencekam. Semua orang terkejut, beberapa tidak percaya, sebagian lain memilih diam. Namun di balik keheningan itu, Rian merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Maya, ia tidak terlihat sedih sama sekali. Tidak ada air mata, tidak ada wajah muram. Sebaliknya, ia justru terlihat semakin bersinar. Mobil barunya semakin mencolok, pakaiannya semakin mahal. Dan setiap kali Rian menatap wajahnya, ada bayangan gelap yang seakan menempel di sana. Suatu sore, Rian memberanikan diri bertanya, "Maya, kamu nggak kaget dengan kematian Arman?" Maya hanya tersenyum tipis. Lalu dengan nada pelan, ia menjawab, "Dalam hidup ini, semua orang punya waktunya masing-masing, Mas Rian. Ada yang cepat, ada yang lambat." Rian tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi cara Maya mengucapkannya membuat darahnya berdesir dingin. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia teringat akan semua yang terjadi. Kematian anak Pak Surya, kematian Arman, dan kini Maya yang semakin kaya. Potongan-potongan puzzle itu mulai tersusun. Namun di saat ia hampir yakin, hatinya bergetar oleh rasa takut. Jika benar Maya melakukan pesugihan, lalu siapa korban berikutnya? Hari-hari berjalan. Rian mulai memperhatikan tingkah Maya lebih detail. Ternyata, Maya punya kebiasaan baru. Ia sering mengajak orang-orang yang sedang terpuruk untuk datang ke rumahnya. Entah teman lama, entah kerabat jauh, entah orang asing yang baru dikenalnya. Maya memberi mereka tumpangan, makanan, bahkan pekerjaan kecil. Seolah-olah ia menolong mereka. Namun setiap kali orang-orang itu dekat dengan Maya, mereka selalu menghilang. Ada yang tiba-tiba sakit parah. Ada yang mendadak kecelakaan. Ada pula yang lenyap tanpa kabar. Dan anehnya, setiap kali ada yang mati, harta Maya bertambah. Rian mulai ketakutan. Ia mencoba menjauh, tapi Maya seolah tidak pernah membiarkannya. Maya semakin sering menelpon, mengajaknya makan, menawarinya proyek-proyek baru. Semakin ia menghindar, semakin Maya mendekat. Hingga suatu malam, Rian bertemu dengan seorang kuncen tua. Kuncen itu sudah lama dikenal orang sebagai penjaga ilmu-ilmu gaib di desa. Saat Rian menceritakan tentang Maya, wajah kuncen itu langsung berubah. Dengan suara berat ia berkata, "Hati-hati nak, perempuan itu sudah terikat perjanjian. Ia butuh tumbal, dan aku rasa giliranmu sudah dekat." Ucapan itu membuat tubuh Rian bergetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia pulang dengan langkah gontai, pikirannya kacau, hatinya diliputi teror. Dan sejak malam itu, teror benar-benar datang. Mulanya hal kecil. Beras di dapurnya tiba-tiba dipenuhi ulat. Air di kendi berubah jadi merah pekat, seakan darah. Ular hitam muncul di kamar mandi, meski pintu selalu tertutup rapat. Lalu gangguan itu meningkat. Istrinya jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas, namun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Anaknya sering menangis malam-malam, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Kadang ia berteriak, menunjuk sesuatu yang tidak terlihat. Rian pun ikut diganggu. Ketika tidur, dadanya terasa ditekan. Ia sulit bernapas, seakan ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Matanya terbuka, tapi tubuhnya tak bisa bergerak.
Di sudut kamar, ia melihat bayangan tinggi besar, berdiri mematung, menatapnya dengan mata merah menyala. Malam demi malam, gangguan itu terus datang. Rian semakin lelah, semakin terpuruk. Ia ingin melawan, tapi tak tahu bagaimana. Sementara Maya semakin kaya, semakin berkuasa, dan semakin dingin. Hingga suatu ketika, Maya menatapnya dengan senyum yang aneh. Senyum yang penuh misteri, namun juga mengerikan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas Rian, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Asal kamu tahu tempatmu." Kata-kata itu menusuk jantung Rian. Ia tahu, Maya sedang mengirim pesan, dan pesannya jelas, bahwa waktunya sebentar lagi akan tiba. Sejak hari itu, Rian hidup dalam ketakutan. Ia tidak tahu lagi kapan teror itu berakhir. Ia tidak tahu siapa yang bisa menolongnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, namanya sudah tercatat. Dan dalam daftar itu, ia adalah tumbal berikutnya. Malam itu, Rian terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia merasa seperti baru saja ditindih sesuatu. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan, istrinya masih tertidur lelap. Tapi di ujung ranjang, ia melihat sosok hitam duduk membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang berantakan. Dan dari arah sosok itu terdengar suara napas berat, terengah-engah. Rian tertegun, ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu perlahan menoleh, menampakkan wajah pucat dengan mata merah menyala. Mulutnya robek hingga ke pipi, tersenyum lebar seakan mengejek. Dalam sekejap, sosok itu lenyap. Rian terbangun, kali ini benar-benar bangun, dan mendapati dirinya sendirian di kamar. Namun rasa dingin yang menempel di kulitnya terasa nyata. Seakan-akan sosok itu masih ada, bersembunyi di kegelapan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rian. Rumahnya dipenuhi kejadian ganjil. Piring pecah sendiri. Pintu berderi terbuka meski tak ada angin. Suara langkah kaki terdengar di lorong tengah malam. Bahkan suara tangisan anak kecil kadang terdengar dari dapur. Padahal anaknya sedang tidur di kamar. Istrinya semakin lemah. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya pucat. Dokter berkata, tidak ada penyakit apapun, namun jelas ada sesuatu yang menggerogotinya dari dalam. Anaknya pun semakin sering kerasukan. Kadang ia berbicara dengan suara orang dewasa. Kadang ia menyebut nama-nama aneh yang tidak pernah mereka kenal. Pernah suatu malam, anak itu tertawa terbahak-bahak di sudut kamar, menunjuk ke arah tembok kosong sambil berkata, Itu sudah datang, ayah." Rian tidak sanggup lagi. Ia mencari pertolongan ke seorang ustadz di desa sebelah. Ustadz itu mendengarkan ceritanya dengan wajah serius, lalu berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ada perjanjian yang sedang berjalan. Kau dan keluargamu sedang dijadikan tumbal." Rian memohon, menangis, meminta doa dan perlindungan. Ustadz itu memberi air doa, mengajarkan ayat-ayat untuk dibaca setiap malam, dan menyuruhnya tetap tabah. Namun ketika Rian pulang, keadaan tidak membaik. Malam justru semakin mencekam. Ayat-ayat yang ia baca membuat rumah itu bergetar. Lampu berkedip, kaca jendela bergetar, suara lolongan terdengar dari luar rumah. Dan semakin keras ia berdoa, semakin kuat pula teror yang datang. Sampai akhirnya ia bermimpi. Dalam mimpi itu Rian melihat Maya. Maya berdiri di tepi pantai, mengenakan gaun hitam panjang. Di belakangnya ombak besar bergulung, seolah siap menelan apapun yang ada di depannya. Maya tersenyum padanya, lalu berkata, "Mas Rian, waktunya sudah dekat. Kau akan menjadi jembatan untuk kekayaan yang lebih besar." Rian terbangun dengan teriakan. Peluh membasahi tubuhnya, jantungnya nyaris meledak. Namun di telinganya,
suara Maya masih terdengar jelas. Sejak malam itu, mimpi buruk datang terus-menerus. Kadang ia melihat dirinya terikat di altar, tubuhnya penuh darah. Kadang ia melihat istrinya menangis sambil digandeng makhluk hitam. Kadang ia melihat anaknya diseret ke dalam kegelapan. Semua mimpi itu begitu nyata, hingga ia sulit membedakan antara tidur dan terjaga. Rian mencoba menghindari Maya. Ia tidak lagi menjawab telepon, tidak lagi datang ke undangan. Namun Maya selalu menemukan cara. Entah lewat pesan singkat, lewat orang lain, atau tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Dan setiap kali Maya menatapnya, Rian melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya bukan lagi tatapan manusia biasa. Ada bayangan hitam berputar di iris matanya. Ada suara bisikan yang datang entah dari mana. Setiap kali Maya bicara, Rian semakin yakin Maya bukan lagi dirinya yang dulu. Ia telah menjadi bagian dari dunia lain. Hingga suatu hari, Maya mendekatinya dengan senyum dingin. Dengan suara pelan ia berbisik, "Mas Rian, jangan melawan. Kalau kau melawan, keluargamu yang akan hancur duluan." Kalimat itu menusuk jantung Rian. Ia tahu, ancaman itu nyata. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dan ia sadar, jalan keluarnya tidak akan mudah. Namun satu hal yang pasti, ia harus memilih. Menyelamatkan keluarganya. Atau kehilangan segalanya dalam kegelapan pesugihan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Rian. Ia sadar, hanya ada dua pilihan. Melawan atau pasrah menunggu ajal, dan ia memilih untuk melawan. Rian kembali menemui Ustadz yang pernah menolongnya. Dengan wajah penuh keputusasaan, ia memohon, "Tolong saya, Ustadz. Saya tidak sanggup lagi. Keluarga saya setiap malam disiksa. Saya takut nyawa kami jadi tumbal berikutnya." Ustadz itu menatapnya lama, lalu berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu, kau harus siap, karena melawan pesugihan bukan perkara mudah. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja." Sejak malam itu, rumah Rian dipenuhi doa. Azan dikumandangkan di setiap sudut rumah. Air doa dipercikkan ke setiap ruangan. Ayat-ayat suci dibacakan tanpa henti. Dan benar saja, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Ketika Rian membaca doa, pintu-pintu bergetar keras. Ketika istrinya mengaji, suara tawa perempuan terdengar dari plafon rumah. Dan setiap kali anaknya mencoba tidur, sosok hitam tinggi besar muncul di ujung ranjang. Namun mereka tidak menyerah. Mereka terus berdoa, terus melawan dengan kekuatan yang mereka miliki. Tapi Maya tidak tinggal diam. Ia mulai mendekati Rian lagi, kali ini lebih berani. Suatu sore Maya menemuinya di parkiran kantor. Dengan wajah dingin ia berkata, "Mas Rian, kenapa kamu melawan? Bukankah lebih mudah kalau kamu ikut saja? 1 tumbal, 1 miliar, semua masalahmu selesai. Kau bisa hidup mewah, anak istrimu bisa bahagia." Rian terdiam. Kalimat itu membuat darahnya mendidih, tapi sekaligus hatinya bergetar oleh godaan. Siapa yang tidak ingin kaya mendadak? Siapa yang tidak ingin semua masalah selesai hanya dengan 1 langkah? Namun ketika ia membayangkan wajah anak dan istrinya, hatinya mengeras. Ia menatap Maya, lalu berkata lirih, "Tidak, aku tidak akan menjual nyawa siapapun demi uangmu." Maya tersenyum. Tapi senyuman itu penuh ancaman. Ia berbisik, "Kalau begitu, giliran keluargamu." Sejak hari itu, serangan semakin keras. Istrinya pingsan di dapur. Tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu. Anaknya jatuh dari tempat tidur. Kepalanya hampir terbentur meja. Rian sendiri berkali-kali hampir celaka. Tertabrak motor, hampir jatuh dari tangga. Bahkan pernah hampir tertimpa lemari yang roboh tiba-tiba. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah peringatan. Rian semakin putus asa. Ia kembali menemui Ustadz.
Kali ini bersama keluarganya. Dengan penuh tangis, ia menceritakan semuanya. Ustadz itu akhirnya melakukan ruqyah. Ketika ayat-ayat dibacakan, tubuh istrinya bergetar keras. Mulutnya berteriak dengan suara lain, suara perempuan yang bukan miliknya. Suara itu menjerit, "Dia milik kami, dia sudah ditandai, tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Rian menangis melihat istrinya kesakitan. Ustadz terus membacakan doa hingga akhirnya sosok itu keluar. Tubuh istrinya terjatuh lemas, tapi selamat. Namun pesan itu jelas, mereka tidak akan berhenti. Malam itu, setelah ruqyah selesai, Ustadz berkata, "Mas Rian, kau harus lebih kuat. Mereka menginginkanmu. Kau yang ditandai. Kalau kau menyerah, keluargamu ikut hancur. Tapi kalau kau melawan, kau harus siap dengan risiko lebih besar." Rian mengangguk meski hatinya gemetar. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Dan benar saja, ketika ia kembali ke rumah, jam menunjukkan pukul 12 malam. Begitu ia membuka pintu, angin dingin langsung menyergap. Rumahnya gelap, padahal lampu menyala sebelum ia pergi. Dari ruang tengah, ia mendengar suara lirih. Suara tawa seorang perempuan. Perlahan ia melangkah, dan di sana ia melihat Maya. Maya berdiri di ruang tamunya, mengenakan gaun hitam panjang. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, senyumannya lebar. "Selamat datang, Mas Rian," katanya pelan. "Aku sudah menunggumu." Rian membeku di tempat. Ia tidak tahu apakah ini nyata atau hanya halusinasi. Tapi tatapan Maya begitu nyata, begitu menembus jantungnya. Dan saat itu juga, ia sadar. Ia tidak lagi hanya berhadapan dengan Maya sebagai manusia. Ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Rian. Setelah melihat Maya berdiri di ruang tamunya, ia berlari menuju kamar, namun pintunya tertutup sendiri dengan suara keras. Ia terjebak di dalam rumahnya sendiri. Dari ruang tamu terdengar langkah pelan. Tuk, tuk, tuk. Semakin lama semakin dekat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Rian menahan napas. Istrinya memeluk anak mereka erat-erat, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, pintu itu bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Suara tawa Maya terdengar jelas, menggema di seluruh rumah. "Mas Rian, sampai kapan kamu mau melawan? Kau tidak bisa lari. Kau sudah dipilih. Kau sudah ditandai." Rian menutup telinganya, berdoa sekuat tenaga. Namun doa-doanya justru membuat suasana semakin kacau. Lampu berkedip, jendela bergetar, dan udara di dalam kamar menjadi begitu dingin, seolah-olah mereka sedang berada di dalam kuburan. Anaknya mulai menangis histeris. Istrinya jatuh pingsan, tubuhnya kaku seperti membatu. Rian berusaha menguatkan diri, tapi ketakutan itu begitu nyata, begitu menghantam hingga lututnya lemas. Dan saat itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu berdiri Maya. Namun kali ini, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya tersenyum lebar hingga pipinya robek. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar dengan tubuh hitam legam, matanya merah menyala, dan kuku-kuku panjang yang meneteskan darah. Rian ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Makhluk itu melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Aroma busuk memenuhi kamar, membuat perut Rian mual. "Mas Rian," suara Maya menggema, bercampur dengan bisikan gaib. "Terimalah takdirmu. 1 tumbal, 1 miliar. Setelah kau, semua berakhir. Kau akan memberi jalan bagi kekayaan yang lebih besar." Rian terjatuh berlutut. Air matanya mengalir, tubuhnya bergetar hebat.
Ia menatap istrinya yang tergeletak pingsan, menatap anaknya yang menangis ketakutan. Hatinya hancur. Namun di detik itu juga, ia teringat pesan Ustadz. Kalau kau menyerah, keluargamu ikut hancur. Tapi kalau kau melawan, kau harus siap dengan risiko lebih besar. Dengan sisa tenaga, Rian berdiri. Ia mengangkat tangannya, lalu berteriak membaca doa sekuat yang ia bisa. Ayat-ayat suci mengalir dari mulutnya. Dan saat itu juga, makhluk hitam itu meraung keras. Suara raungan mengguncang dinding, membuat kaca pecah, membuat udara bergetar. Maya menutup telinganya, wajahnya berubah kesakitan. Namun mereka tidak menyerah. Makhluk itu melompat ke arah Rian, kuku panjangnya hampir merobek tubuhnya. Rian terus membaca doa, matanya terpejam, tubuhnya bergetar hebat. Seketika, cahaya terang muncul dari arah jendela, menyinari seluruh kamar. Makhluk itu menjerit, tubuhnya terbakar oleh cahaya. Maya pun ikut terhuyung, tubuhnya berasap, wajahnya meleleh seolah terbakar api yang tak terlihat. Suasana mencekam itu berlangsung beberapa menit. Raungan, jeritan, dan suara kaca pecah memenuhi ruangan. Rian hampir pingsan karena kelelahan, tapi ia terus melawan. Ia tahu, jika ia berhenti, keluarganya akan mati. Akhirnya, makhluk itu lenyap dalam asap hitam yang pekat. Maya terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya kembali seperti manusia biasa. Namun matanya menatap Rian dengan kebencian mendalam. "Mas Rian," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. "Kau akan menyesal, perjanjian ini belum berakhir." Setelah berkata demikian, Maya menghilang begitu saja. Lenyap, seperti asap ditiup angin. Rian terduduk lemas. Istrinya perlahan siuman, anaknya berhenti menangis. Rumah itu kembali sunyi, hanya tersisa pecahan kaca dan bau dupa menyengat. Namun Rian tahu, ini belum selesai. Ia mungkin berhasil mengusir Maya dan makhluk itu malam ini. Tapi perjanjian pesugihan tidak bisa diputuskan begitu saja. Akan selalu ada harga yang harus dibayar. Dan sejak saat itu, Rian hidup dalam bayang-bayang. Ia tidak tahu kapan Maya akan kembali. Ia tidak tahu berapa lama keluarganya bisa bertahan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Pertarungan ini baru saja dimulai. Sejak malam itu, hidup Rian tidak pernah sama lagi. Ia berhasil melawan, tapi kemenangan itu terasa semu. Karena jauh di dalam hati, ia tahu Maya belum selesai dengannya. Hari-hari berlalu, keluarga Rian mencoba menjalani hidup normal. Istrinya mulai pulih, anaknya kembali ceria, dan rumah itu terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu rapuh. Setiap kali malam tiba, Rian selalu dihantui rasa was-was. Setiap suara kecil, setiap bayangan, selalu membuatnya waspada. Dan firasatnya terbukti. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan gelap. Di depannya ada meja kayu tua, dan di atasnya tergeletak buku tebal berwarna hitam. Ketika ia membuka buku itu, halaman-halamannya penuh dengan nama-nama. Nama-nama orang yang sudah menjadi korban. Tangannya bergetar ketika ia membalik halaman demi halaman. Hingga akhirnya, ia menemukan namanya sendiri. Tertulis jelas, dengan tinta merah, seolah-olah ditulis dengan darah. Rian terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, meskipun Maya tidak lagi muncul, ikatan itu belum putus. Namanya sudah tercatat. Dan sekali nama ditulis dalam buku itu, hampir mustahil bisa dihapus. Sejak saat itu, Rian mulai mencari cara lain. Ia mendatangi banyak orang pintar, kiai, dukun, bahkan paranormal. Sebagian hanya geleng kepala, sebagian lain langsung menolak. Mereka bilang, pesugihan yang melibatkan tumbal manusia adalah perjanjian tingkat tinggi. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Namun Rian tidak menyerah.
Ia terus berkeliling, mencari siapa saja yang bisa membantunya. Dan akhirnya, ia bertemu dengan seorang kakek tua di sebuah desa terpencil. Kakek itu mendengarkan kisahnya dengan tenang, lalu berkata, "Anak muda, jalan yang kau tempuh penuh bahaya. Kau bisa melawan, tapi setiap perlawanan akan menuntut pengorbanan. Pertanyaannya, apakah kau siap membayar harga itu?" Rian terdiam. Ia menatap istrinya, menatap anaknya yang sedang tidur lelap. Dan ia sadar, demi mereka, ia harus siap. Malam itu, kakek tua itu melakukan ritual. Ia membakar dupa, melafalkan doa-doa kuno, dan mengikat seutas benang hitam di pergelangan tangan Rian. Katanya, itu hanya penahan sementara. "Kalau Maya datang lagi," kata si kakek, "jangan takut, hadapi dia. Karena hanya keberanianmu yang bisa memutus rantai ini." Rian pulang dengan sedikit harapan, namun di hatinya, ia masih diliputi rasa gentar. Beberapa minggu berlalu tanpa gangguan. Hidupnya hampir kembali normal. Namun justru disitulah bahaya datang. Pada suatu malam hujan, listrik di rumahnya padam. Suasana gelap gulita, hanya suara hujan deras yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu terdengar suara tawa. Tawa perempuan. Rian langsung tahu, Maya kembali. Ia menggenggam benang hitam di pergelangan tangannya, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, Maya berdiri. Gaun hitam panjangnya basah kuyup, rambutnya terurai, wajahnya pucat. Namun kali ini, senyumannya berbeda. Ada luka bakar di wajahnya, bekas dari pertempuran terakhir mereka. "Mas Rian," suaranya lirih, serak, namun penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa lari? Kau pikir doa-doamu bisa menolongmu? Tidak, namamu sudah tercatat. Cepat atau lambat, kau tetap akan menjadi milik kami." Rian memberanikan diri. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tidak Maya, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjual nyawa siapapun. Aku tidak akan jadi tumbalmu." Maya tertawa keras. Suara tawanya menggema di seluruh rumah, bercampur dengan suara petir yang menggelegar. Dan saat itu, sosok hitam besar kembali muncul di belakangnya. Matanya merah, kukunya panjang, tubuhnya menjulang menutupi seluruh ruangan. Rian gemetar, namun ia teringat pesan si kakek. "Jangan takut, hadapi dia." Dengan sisa keberanian, ia melangkah maju, menatap Maya dan makhluk itu. Lalu ia berteriak membaca doa sekuat-kuatnya. Cahaya terang kembali muncul, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Makhluk itu meraung, Maya menjerit, dan seluruh rumah bergetar hebat. Namun kali ini, sesuatu berbeda terjadi. Benang hitam di tangan Rian terbakar dengan sendirinya, dan dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan panas yang luar biasa, seolah tubuhnya ikut terbakar. Namun anehnya, ia tidak kesakitan. Ia justru merasa ringan. Seakan beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Makhluk hitam itu hancur dalam teriakan panjang. Maya terjerembab, tubuhnya hancur perlahan, wajahnya meleleh hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Rumah itu sunyi. Hanya tersisa Rian, berdiri dengan tubuh gemetar. Istrinya berlari memeluknya, anaknya menangis ketakutan. Namun kali ini, semua benar-benar berakhir. Atau begitulah yang mereka kira. Sejak malam itu, hidup Rian tidak pernah sama lagi. Ia berhasil melawan, tapi kemenangan itu terasa semu. Karena jauh di dalam hati, ia tahu Maya belum selesai dengannya. Hari-hari berlalu, keluarga Rian mencoba menjalani hidup normal. Istrinya mulai pulih, anaknya kembali ceria, dan rumah itu terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu rapuh. Setiap kali malam tiba, Rian selalu dihantui rasa was-was. Setiap suara kecil, setiap bayangan, selalu membuatnya waspada. Dan firasatnya terbukti. Suatu malam, ia bermimpi lagi.
Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah ruangan gelap. Di depannya ada meja kayu tua, dan di atasnya tergeletak buku tebal berwarna hitam. Ketika ia membuka buku itu, halaman-halamannya penuh dengan nama-nama. Nama-nama orang yang sudah menjadi korban. Tangannya bergetar ketika ia membalik halaman demi halaman. Hingga akhirnya, ia menemukan namanya sendiri. Tertulis jelas dengan tinta merah, seolah-olah ditulis dengan darah. Rian terbangun dengan teriakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, meskipun Maya tidak lagi muncul, ikatan itu belum putus. Namanya sudah tercatat. Dan sekali nama ditulis dalam buku itu, hampir mustahil bisa dihapus. Sejak saat itu, Rian mulai mencari cara lain. Ia mendatangi banyak orang pintar, kiai, dukun, bahkan paranormal. Sebagian hanya geleng kepala, sebagian lain langsung menolak. Mereka bilang, pesugihan yang melibatkan tumbal manusia adalah perjanjian tingkat tinggi. Sekali masuk, tidak ada jalan keluar. Namun Rian tidak menyerah. Ia terus berkeliling, mencari siapa saja yang bisa membantunya. Dan akhirnya, ia bertemu dengan seorang kakek tua di sebuah desa terpencil. Kakek itu mendengarkan kisahnya dengan tenang, lalu berkata, "Anak muda, jalan yang kau tempuh penuh bahaya. Kau bisa melawan, tapi setiap perlawanan akan menuntut pengorbanan. Pertanyaannya, apakah kau siap membayar harga itu?" Rian terdiam. Ia menatap istrinya, menatap anaknya yang sedang tidur lelap. Dan ia sadar, demi mereka, ia harus siap. Malam itu, kakek tua itu melakukan ritual. Ia membakar dupa, melafalkan doa-doa kuno, dan mengikat seutas benang hitam di pergelangan tangan Rian. Katanya, itu hanya penahan sementara. "Kalau Maya datang lagi," kata si kakek, "jangan takut, hadapi dia. Karena hanya keberanianmu yang bisa memutus rantai ini." Rian pulang dengan sedikit harapan. Namun di hatinya, ia masih diliputi rasa gentar. Beberapa minggu berlalu tanpa gangguan. Hidupnya hampir kembali normal. Namun justru disitulah bahaya datang. Pada suatu malam hujan, listrik di rumahnya padam. Suasana gelap gulita, hanya suara hujan deras yang terdengar. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu terdengar suara tawa. Tawa perempuan. Rian langsung tahu, Maya kembali. Ia menggenggam benang hitam di pergelangan tangannya, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, Maya berdiri. Gaun hitam panjangnya basah kuyup, rambutnya terurai, wajahnya pucat. Namun kali ini, senyumannya berbeda. Ada luka bakar di wajahnya, bekas dari pertempuran terakhir mereka. "Mas Rian," suaranya lirih, serak, namun penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa lari? Kau pikir doa-doamu bisa menolongmu? Tidak, namamu sudah tercatat. Cepat atau lambat, kau tetap akan menjadi milik kami." Rian memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tidak, Maya, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjual nyawa siapapun. Aku tidak akan jadi tumbalmu." Maya tertawa keras. Suara tawanya menggema di seluruh rumah, bercampur dengan suara petir yang menggelegar. Dan saat itu, sosok hitam besar kembali muncul di belakangnya. Matanya merah, kukunya panjang, tubuhnya menjulang menutupi seluruh ruangan. Rian gemetar, namun ia teringat pesan si kakek. "Jangan takut, hadapi dia." Dengan sisa keberanian, ia melangkah maju, menatap Maya dan makhluk itu. Lalu ia berteriak membaca doa sekuat-kuatnya. Cahaya terang kembali muncul, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Makhluk itu meraung, Maya menjerit, dan seluruh rumah bergetar hebat. Namun kali ini, sesuatu berbeda terjadi. Benang hitam di tangan Rian terbakar dengan sendirinya. Dan dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan panas yang luar biasa, seolah tubuhnya ikut terbakar. Namun anehnya, ia tidak kesakitan. Ia justru merasa ringan,
Seakan beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Makhluk hitam itu hancur dalam teriakan panjang. Maya terjerembab, tubuhnya hancur perlahan, wajahnya meleleh hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Rumah itu sunyi. Hanya tersisa Rian, berdiri dengan tubuh gemetar. Istrinya berlari memeluknya, anaknya menangis ketakutan. Namun kali ini, semua benar-benar berakhir. Atau begitulah yang mereka kira. Beberapa hari kemudian, Rian membuka laci meja kerjanya. Dan di sana, ia menemukan sebuah buku hitam. Buku yang sama persis dengan yang ia lihat dalam mimpinya dulu. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Halaman demi halaman ia lihat, dan namanya masih ada di sana. Tertulis jelas, dengan tinta merah. Rian menutup buku itu cepat-cepat, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, meskipun Maya sudah lenyap, perjanjian itu belum sepenuhnya terputus. Dan bayangan kegelapan masih terus mengintainya. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang kekayaan dan tumbal. Ini adalah peringatan bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut harga. Harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang atau harta. Dan kadang, harga itu adalah nyawa orang-orang yang paling kita cintai. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.